Pernah nggak teman-teman kepikiran gimana ya nanti hidup kalau sudah pensiun? Banyak orang yang santai aja soal masa pensiun karena mikirnya, masih lama ini, atau ngerasa, nanti juga ada rezekinya. Tapi kalau teman-teman tidak mengatur strategi dari sekarang, bisa-bisa masa pensiun malah jadi masa-masa yang penuh kekhawatiran dan kesulitan. Padahal masa pensiun itu seharusnya jadi waktu untuk menikmati hidup, bukan malah pusing mikirin uang atau kebutuhan sehari-hari. Jadi gimana dong caranya supaya masa pensiun tidak sengsara? Sebenarnya sih kuncinya ada di perencanaan dan kebiasaan yang teman-teman bangun dari sekarang. Banyak orang yang merasa, nanti aja deh mikirin pensiun masih lama ini, sekarang mah nikmatin hidup aja dulu. Padahal semakin cepat kalian mulai, semakin ringan juga beban yang harus dipikul nantinya. Bayangkan saja kalau kalian baru mulai menabung atau investasi waktu umur sudah kepala 5, pasti berat banget. Tapi kalau sudah menabung dan menyicil dari muda, nanti tinggal dipanen hasilnya ketika tua. Pertama-tama, teman-teman harus punya mindset yang benar soal pensiun. Jangan anggap bahwa pensiun itu hanya urusan orang yang sudah tua banget, atau sesuatu yang masih jauh sekali. Karena namanya waktu itu kan jalan terus ya, dan tiba-tiba kalian akan ada di titik itu kalau masih rezekinya hidup ya. Jadi mulai sekarang, coba dipikirkan apa yang mau kalian lakukan ketika sudah pensiun. Mau tinggal di mana dan mau punya penghasilan dari mana. Mau tetap produktif atau santai-santai saja. Dengan punya gambaran yang jelas, kalian akan lebih terfokus untuk menyiapkan semuanya. Setelah punya gambaran, langkah berikutnya adalah mulai mengatur keuangan. Banyak orang yang merasa gaji sekarang udah pas-pasan jadi susah buat nabung. Tapi kalau kalian tidak mulai menyisihkan uang dari sekarang, nanti pas pensiun malah makin susah. Makanya, coba setiap kali menerima penghasilan, sisihkan sebagian untuk tabungan pensiun. Tidak perlu besar-besar dulu, yang penting konsisten, dengan harapan lama-lama tabungan itu akan jadi besar juga. Selain menabung, teman-teman juga harus mulai belajar investasi. Karena kalau hanya mengandalkan tabungan di bank, nilainya akan tergerus inflasi. Coba pelajari instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian. Misalnya saja reksadana, emas, saham, atau properti. Nggak harus langsung jago, tapi yang penting mulai dulu aja. Apalagi sekarang kan sudah banyak aplikasi dan platform yang bisa membantu kalian belajar investasi dari nol. Dengan investasi, uang kalian bisa berkembang dan menjadi sumber penghasilan pasif di masa depan. Investasi dianggap lebih penting daripada hanya menabung di bank untuk persiapan pensiun karena beberapa alasan utama yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan teman-teman. Salah satu alasan terbesarnya adalah inflasi. Nilai uang yang kita simpan di bank ya memang aman dan bisa diambil kapan saja. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, harga-harga barang dan jasa itu kan naik terus. Kalau kita hanya mengandalkan tabungan di bank, bunga yang didapat itu biasanya jauh lebih kecil dibandingkan laju inflasi. Akibatnya, daya beli uang yang disimpan akan menurun, dan tabungan yang tadinya mungkin perasaan cukup deh, lama-lama jadi tidak sebanding dengan kebutuhan hidup di masa pensiun. Selain itu, investasi juga punya potensi untuk memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa. Misalnya aja kalau teman-teman investasi di reksadana atau saham, ada peluang uang yang ditaruh di sana bisa berkembang jauh lebih pesat. Memang sih, investasi itu ada resikonya. Tapi, dengan belajar dan memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko kita, mudah-mudahan bisa meminimalkan kemungkinan kerugian. Keuntungan dari investasi ini bisa jadi sumber penghasilan pasif yang akan sangat membantu ketika teman-teman sudah tidak lagi bekerja secara aktif. Menabung di bank memang penting untuk kebutuhan jangka pendek atau dana darurat karena sifatnya yang liquid dan mudah diakses. Tapi, untuk tujuan jangka panjang seperti pensiun, investasi lebih cocok. Dengan investasi, teman-teman bisa memanfaatkan efek compounding atau bunga berbunga, di mana keuntungan yang didapat dari investasi akan terus berkembang seiring waktu. Semakin lama uang diinvestasikan, semakin besar juga potensi pertumbuhannya. Jadi, kalau teman-teman mau masa pensiun yang nyaman dan bebas dari kekhawatiran soal keuangan, kombinasi antara menabung dan berinvestasi adalah strategi yang tepat. Tabungan bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, sementara investasi bisa digunakan untuk masa depan yang lebih sejahtera. Jadinya kita tidak hanya mengandalkan satu hal saja. Nggak cuma soal uang, teman-teman juga harus mulai memikirkan soal kesehatan. Percuma punya banyak uang, tapi kalau pas pensiun malah sakit-sakitan.
Makanya, dari sekarang biasakan hidup sehat, rajin olahraga, makan makanan bergizi, dan rutin cek kesehatan. Jangan lupa juga untuk punya asuransi kesehatan supaya kalau ada apa-apa, kalian tidak kelabakan cari biaya berobat. Kesehatan itu investasi jangka panjang yang tidak kalah penting dari uang. Selain itu, teman-teman juga perlu punya rencana aktivitas di masa pensiun. Karena banyak orang yang pas pensiun malah bingung mau ngapain dan ujung-ujungnya malah jadi sakit-sakitan, stres, atau bahkan depresi. Coba pikirkan, apa hobi atau kegiatan yang ingin kalian tekuni? Misalnya aja mungkin kalian suka berkebun, atau jalan-jalan, traveling, atau ingin terus aktif di komunitas sosial. Dengan punya aktivitas yang membuat kalian bahagia, masa pensiun insya Allah jadi lebih bermakna dan tidak membosankan. Jangan lupa juga untuk membangun relasi dan jaringan sosial. Jangan sampai pas pensiun malah jadi kesepian. Mulai dari sekarang, jaga hubungan baik dengan keluarga besar, teman, atau lingkungan sekitar. Kalian bisa ikut komunitas, arisan, atau kegiatan sosial supaya bisa menambah teman dan aktif secara sosial. Relasi yang baik juga bisa menjadi sumber dukungan kalau kalian butuh bantuan di masa depan. Buat teman-teman yang punya usaha atau penghasilan tambahan, coba dipikirkan bagaimana caranya supaya bisnis itu bisa jalan terus walaupun kalian sudah pensiun. Misalnya aja mulai punya tim dan mendelegasikan tugas ke orang lain, atau mencari partner bisnis yang bisa dipercaya, atau misalnya nanti kalau udah punya anak ya, anaknya dilatih untuk bisa menjalankan bisnisnya. Dengan begitu, kalian bisa tetap punya penghasilan tanpa harus kerja keras setiap hari. Kalau kalian belum punya usaha sama sekali, tidak ada salahnya untuk mulai dari sekarang meskipun kecil-kecilan. Siapa tahu nanti malah menjadi sumber penghasilan utama ketika sudah pensiun. Selain itu, penting juga untuk terus belajar dan upgrade skill. Karena ya namanya zaman kan terus berubah ya. Siapa tahu nanti ada peluang baru yang bisa kalian manfaatkan. Belajarlah teknologi, bahasa asing, atau keterampilan lain yang bisa menjadi modal di masa depan. Dengan terus belajar, kalian akan lebih siap menghadapi perubahan dan tidak ketinggalan zaman. Persiapan lain untuk pensiun adalah menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti surat tanah, akte waris, dan dokumen keuangan lainnya. Dari sekarang, rapikan semua dokumen tersebut supaya tidak ribet kalau butuh. Dan kalau perlu, konsultasilah dengan ahli hukum atau notaris supaya semuanya aman dan jelas. Jangan sampai ketika kita pensiun atau malah misalnya meninggal tiba-tiba, itu kasihan ahli warisnya jadi ribet ngurusin hal seperti itu. Selain itu, persiapan pensiun lainnya adalah belajar hidup sederhana dan tidak konsumtif. Kadang, godaan untuk beli barang-barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget itu besar juga ya. Tapi, kalau kalian bisa menahan diri dan lebih bijak dalam mengelola uang, masa pensiun insya Allah lebih tenang. Fokuslah dengan kebutuhan dan bukan dengan keinginan. Kalau ada rejeki lebih, boleh sih sesekali memanjakan diri tapi jangan kebablasan. Buat yang masih punya tanggungan, misalnya anak yang masih sekolah atau cicilan rumah, coba diatur strateginya supaya tanggungan itu kalau bisa selesai sebelum pensiun. Dengan begitu, ketika pensiun, kalian bisa lebih fokus menikmati hidup tanpa beban hutang atau tanggungan berat. Jangan lupa juga untuk punya dana darurat, karena kadang hal tak terduga itu bisa saja terjadi ya. Misalnya saja sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendadak lainnya. Dengan punya dana darurat, kita tidak perlu panik sampai jual aset penting. Dana darurat ini sebaiknya disimpan di tempat yang mudah diakses tapi tetap aman. Jadi intinya, masa pensiun yang bahagia dan sejahtera itu bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi harus direncanakan dan diusahakan secara konsisten sejak muda. Marilah kita mulai dari sekarang meskipun langkahnya kecil. Tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan masa depan. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.